Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikfa Idnana dari Prodi Matematika Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Jadi di video kali ini saya akan eh, mengaplikasikan sebuah aplikasi yaitu IBM SPSS untuk menemukan jawaban dari persoalan metode statistika. Oke, jadi tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk ujian akhir semester ya, buat tugas ujian akhir semester semester 2 kali ini. Oke, pertama kita pastikan dulu di perangkat kita masing-masing sudah terinstall IBM SPSS. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, IBM SPSS. Lalu kita masuk ya ke IBM SPSS. Nah, ini ada dua jendela, ini data view, ini variable view. Oke, lalu kita masuk ke soal. Jadi, di sini kita akan menyelesaikan tiga soal permasalahan, yaitu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dari ketiga soal ini, terdapat tabel-tabel ya di dalamnya. Jadi, di nomor 1 ada tabel, nomor 2 tabel, dan nomor 3 juga ada tabel. Jadi, untuk memudahkan kita untuk mengoperasikan IBM, kita pindah dulu data-data dari tabel ini ke Excel. Oke, kita sudah memindahkannya. Ini data dari nomor 1, set 2 dari nomor 2, dan set 3 dari nomor 3. Oke, lalu kita langsung mengerjakan soalnya. Oke, soal pertama. Seorang peneliti ingin mengetahui pupuk yang baik untuk tanaman pohon apel Malang. Peneliti mencoba pupuk A dan pupuk B pada masing-masing 20 tanaman apel Malang. Pupuk dikatakan baik jika pohon apel Malang menghasilkan buah yang lebat. Banyaknya buah berpohon dalam kilogram yang dihasilkan dari masing-masing 20 tanaman apel Malang menggunakan pupuk A dan pupuk B adalah sebagai berikut. Oke, lihat ya, di sini ada pupuk A dan di sini ada pupuk B. Jadi, setelah dihitung lagi, ternyata di setiap pupuk A dan pupuk B ini hanya ada 18 data dan bukan 20 data. Jadi, kita menggunakan yang 18. Kita menggunakan yang tabel ini, oke? Jadi, ini bisa diganti menjadi 18. 20 tanaman diganti menjadi 18 tanaman. Oke, kita jadi ke Excel yang untuk set 1 berisi 18 tanaman ya. 18 data. Langsung kita masuk ke IBM. Pertama kita ke variable view, ini seperti variable view. Name. Kita isi apa? Karena di situ ada pupuk A dan pupuk B, berarti itu kan adalah suatu kelompok. Jadi kita coba isi dengan kelompok. Oke, kita kelompok. Dan kelompok berisi data dalamnya. Oke. Lalu kita ke numerik. Ke tipe. Ini numerik kita ganti menjadi string. Karena apa? Karena dia berisi variabel, oke. Terus numerik tab data, terus desimal. Data tadi setelah kita ketahui dia semuanya adalah bulat. Berarti kita desimalnya 0 karena dia bilangan bulat. Kita label, kita beri nama kelompok data. Terserah sih memberi namanya apa. Oke, terus kita beri nama data pupuk. Oke, kita value yang berisi value ini mesti kelompok data ya. Karena dia kan yang dinamain. Oke, 1 berarti kita labelkan apa? Pupuk A. Oke, pupuk A. Kita add tambah. Terus value yang kedua. Oke, kita labeli pupuk B. Add. Oke, terus missing kita biarkan kolom juga. Dan arrange ini itu letak ya. Letaknya di mana, mau di left, right, atau center. Kita pilih right saja. Terserah. Terus itu measure, kita pilih scale. Oke, sudah. Lalu ke data view. Tuh, muncul kelompok dan data. Lalu kita ke Excel untuk mengisi data tersebut. Pertama kita ke set 1. Ya, tadi untuk nomor 1 di set 1. Lalu ini adalah data, kolom A ini data dari pupuk A. Lalu kita copy datanya, lalu kita masukkan ke IBM.
Oke, kita di data ya. Jangan jangan salah masukkan ya, bukan di kelompok ya, tapi di data. Terus kita masukkan yang kolom B yang berisi data pupuk B. Oke, kita masukkan di bawahnya data pupuk A. Oke, kita kelompok. Eh, oke, berarti data ini berisi apa sih? Oke, satu berarti enter. Pupuk A. Satu itu untuk memudahkan kita ya. Oke, 18. Kita pupuk A. Oke, lalu kita ke 2. Pupuk B. Pupuk Barangkali coba. Ini namanya. Oh iya, salah. Kita 2. Labelnya pupuk B. Oke. Terus interview. Pupuk ya. Pupuk. Kita copy dulu lagi. Kita enter. Kita copy sampai ke 36. Kita paste. Oke, kita mudahkan. Jadi lalu kita mencari apa tadi? Berarti kita mencari persamaan rata-ratanya ya. Kita mencari hipotesis persamaan rata-rata dari dua populasi. Apakah dia menghasilkan kalau data pupuk A dan pupuk B ini menghasilkan data hasil yang sama baik atau tidak? Kita cari di analis. Oke, lalu kita ke compare means rata-rata, lalu independent sample t-test. Oke, ada test variabel dan grouping variabel. Jadi yang dites ini kelompok apa datanya? Pasti datanya. Oke, datanya yang dites kan. Masukkan data pupuk, terus kelompoknya kita masukkan di grouping variable, lalu kita define groups. Grup 1 kita kasih 1, terus grup 2 kita kasih 2. Oke, continue, lalu oke. Nah, muncullah ini. Sudah muncul. Ini ada data pupuk A, pupuk B dengan rata-rata, min itu rata-rata, pupuk A rata-ratanya 1650, pupuk B ratanya 1739, dan menghasilkan T aksennya ini min 1,169 dan F-nya 2,039. Untuk menjelaskan penjelasan ya dari apa ini IBM SPSS ini, kita ke Word. Di mana tadi Word? Ke Word, coba kita masuk Word. Kita masuk Word dulu. Oke, kita masuk Word. Kita open. Oke, ini. Oke, ini ya. Nomor 1, hasil SPSS apakah pupuk A dan B memberikan hasil yang sama baik gitu kan. Tadi lihat kan ini data pupuk A dan pupuk B. Oke. Data pupuk A dan pupuk B dia rata-ratanya 1650, 709 sama. Lalu dia F-nya 2039, T aksennya min 11,69 kan? Oke. Jadi berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah pupuk A dan pupuk B menghasilkan hasil yang sama baik? Jadi pengujian di atas itu adalah data untuk menguji kesamaan dua rata-rata, uji dua pihak. Jika rata-rata populasi 1 tidak sama dengan rata-rata populasi 2 dan keduanya tidak diketahui, maka H0-nya itu mu1 sama dengan mu2 dan H1-nya itu mu1 tidak sama dengan mu2. Maka kita akan mencari T aksen dari data di atas. T aksen sama dengan negatif 1,169. Maka kita menggunakan rumus probabilitas dua populasi yang berarti H0 diterima jika negatif W1 kali T1 plus W2 kali T2 per W1 plus W2
kurang dari T aksen. Dan T aksen kurang dari W1 kali T1 plus W2 kali T2 per W1 plus W2. Maka sama dengan T aksennya kan ini, negatif 1,169. Jadi F-nya itu 2,039 itu sama dengan W1 kali T1 ini. Jadi negatif 2,039 kurang dari negatif 1,169 kurang dari 2,039. Maka kesimpulan HO ini berarti diterima karena negatif 2 ini kan memang lebih kecil dari negatif 1 dan negatif 1,169 ini lebih kecil dari 2,039. Jadi karena HO diterima, maka kesimpulannya pupuk A dan pupuk B memberikan hasil yang sama baik bagi tanaman. Oke, kita masuk ke nomor 2. Oke, nomor 2 yaitu masih menggunakan data yang sama dengan nomor 1, tetapi ditambah di variabel pupuk C, hasil banyaknya buah per pohon dalam kilogram 20 tanaman pohon apel Malang menggunakan pupuk C adalah sebagai berikut. Jadi kita hanya menambahkan data dari pupuk C. Kita masuk ke set 2, ini set 2, dan ini kolom C ini adalah data dari pupuk C. Oke, kita pertama masuk ke IBM dulu. Kita masuk ke BM, kita variable view. Kelompok ini kita, karena kita mau mencari itu kita ganti numerik. Oke. Oke, numerik. Lalu value-nya kita tambah untuk C. Oke, karena kita mau cari apa ya, jadinya bentar. 3 untuk C. Bentar. Oke. Lalu kita ini ganti menjadi scale. Sudah ada. Kita ke data view. Data tadi yang di Excel ini kita pindah ke sana. Kita copy dulu. Sini datanya. Tidak tercopy. Kita paste ya. Ini paste. Oke. Lalu ini kita ganti 3. Cek. Cek. Sudah, maka kita ke analis, lalu kita ke compare means. Oke, dependence line-nya ini data. Kelompok pupuknya ini kita ke faktor. Kita ke option-nya, kita ambil yang deskriptif sama homogen. Continue, lalu kita ke OK. Oke, muncul. Rata-ratanya pupuk A 1650 ya benar, pupuk B 17,9, pupuk C-nya 18,28 dan total rata-rata keseluruhannya 17,39. Itu homogennya. Terus data pupuknya kita mendapatkan F-nya 2,569. Ini tabel ANAFA ya, yang kita cari itu F-nya dan menghasilkannya 2,569. Kita masuk ke Word. Lalu nomor 2 itu kan apakah pupuk A, B, dan C memberikan hasil yang sama baik. Maka kita lihat datanya benar, ini min-nya sudah benar.
terus ini tes homogennya, terus ini ANOVA-nya. Jadi, berdasarkan hasil penelitian di atas, apakah buk A, B, dan C menghasilkan hasil yang sama baik? Jadi, pengujian di atas adalah hipotesis tentang ANOVA tabel, yaitu HO-nya mu1 sama dengan mu2 sama dengan tak hingga sampai mu k, dan H1-nya itu minimal ada 2 min yang tidak sama. Jadi kita harus membuktikan ya, yaitu kita mencari F sama dengan MST per MSE. Jadi F-nya itu kan ada 2,569 dengan daerah kritik. Kritiknya alfanya 0,05. Jadi HO ditolak apabila F itu lebih besar dari F dikali K min 1, N min K sama dengan 2,569 di lebih dari F, K min 1. K-nya itu ada 3 ya. K-nya kan ada 3. Ya kan tadi ada huruf A, huruf B, dan C ada 3. Lalu dikurangi 1 menjadi 2. Dan N-nya, jumlah keseluruhan datanya itu ada 54. Dikurangi K. K-nya 3. Berarti 54 kurangi 3 ada 51. Jadi kita mencari di tabel F. F-nya itu 2,51. Ya pembilangnya 2, penyebutnya 51. Jadi menghasilkan 3,18 karena 2,59 itu tidak lebih besar dari 3,18 karena F itu tidak lebih besar dari F K min 1 N min K, maka HO-nya itu diterima. Jadi kalau F yang lebih besar ini berarti HO-nya ditolak. Karena dia tidak lebih besar dari itu, maka HO-nya diterima. Jadi karena HO diterima, maka pupuk A, B, dan C memberikan hasil yang sama baik. Kita melanjutkan untuk nomor yang 3 ya. Kita lihat nomor 3. Nomor 3. Oke, seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara resiko, yaitu dilambangkan dengan X, dan keuntungan yang dilambangkan dengan Y, suatu saham. Untuk meneliti hubungan tersebut, peneliti mengambil secara acak data dari 20 saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Data dari 20 saham tersebut adalah sebagai berikut. Jadi, ini disajikan ya tabel. Ini tabelnya ada 2, tetapi ini bukan tabel yang berbeda. Jadi, tabel yang di bawah ini tuh lanjutan dari tabel yang di atas. Jadi ini resiko, lalu habis itu ini, terus keuntungan habis itu ini. Oke. Jadi pertanyaannya, A, tentukan persamaan regresi, dan yang kedua itu tentukan koefisien korelasinya, C, tentukan koefisien determinasinya. Oke, untuk seperti yang sebelum-sebelumnya, kita sudah pindahkan data ini ke Excel ya. Lihat, di set 3. Oke, ini Excel. Di Excel ini data keuntungan dan ini data keuntungan. Kita lihat dulu 0,2 resiko dan keuntungan. Ini resiko dan ini keuntungan. Ini X dan ini Y. Oke, kita ke IBM. Tadi ini datanya, kita buka yang baru saja. Kita ke file, terus new data ya. Kalau kita new data, jangan lupa kita juga new output. New output. Oke. Kita masuk ke variable view. Ini kita namain risiko. Ini keuntungan. Oke, numerik, desimalnya 2 kan sama. Berarti kan itu emang rata-rata tadi emang semuanya itu bentuk desimal dan 2 angka. Berarti benar. Ada 2 angka di setelah 0. Terus kita value-nya nggak usah diisi, ini isi. Kita isi scale, ini diisi scale. Oke. Terus kita ke data view. Oke, kita mengisi semuanya di tabel. Oke, yang kolom A ini dari tadi X ya. Tadi X itu resiko. Oke, kita masukkan resiko di sini. Oke, lalu
yang keuntungan oke, sudah. Lalu kita ke analis, berarti kita ke regression, karena kita mau mencari persamaan regresi. Oke, kita pilih yang linear ya, persamaan regresinya. Karena itu kan persamaan regresinya berapa? Jadi ini. Oke, kita harus ingat dependent. Dependent itu berarti kita yang Y dan X adalah independence-nya. Terus kita, oke, oke, nice. Nice banget, udah dapet tabelnya, ini tabel ANAFA-nya, dan ini koefisiennya. Dan kita akan menjelaskannya kita di Word, kita masuk Word lagi, oke, sudah. Dan 3 itu berisi tentang resiko dan keuntungan ya, tabel tadi. Terus kita mencari A persamaan regresinya. Tadi ada variabel interrupt, resiko tadi, model summary, dari ANAFA, ada koefisiennya. Oke, sama ya tadi ya. Kenapa ada variable? Oke, sama kan? Oke. Lalu kita bersamaan regresi. Jadi persamaan regresi itu apa sih? Persamaan regresi itu adalah Y topi. Ingat-ingat Y topi. Y topi itu rumusnya apa? Y topi itu sama dengan A plus BX. Jadi pertama kita eh, X lambangin dulu. X itu sama dengan resiko, Y sama dengan keuntungan, A-nya ini sama dengan 1,005. Kita dapat dari sini, dari ini. A-nya, dari keuntungannya ini, dan B-nya itu 6,876. Ini deh. Oke, dari sini. Maka persamaannya adalah Y topi. Y topi sama dengan A plus BX. Y topi sama dengan A plus BX. Jadi A itu 1,005, taruh sini, di plus B itu 6,876, X. Jadi persamaan regresinya itu Y topi sama dengan 1,005 plus 6,876 X. Oke, tadi B itu tentukan koefisien korelasinya. Sekarang kita ke BM lagi, kita masuk ke ini, terus kita ke analis, kita ke regression, terus koefisien korelasi berarti kita ini. Correlates, kita ke beverage. Oke, ada resiko keuntungan kita masukkan semua ya. Oke, lalu oke, teram, ada resiko, ada keuntungan. Korelasinya, si resiko ini 0,939, si keuntungan juga 0,939. Oke, lalu kita jelaskan di Word yang B, koefisien korelasi. Koefisien korelasi sama kan? Ini 0,9, ini 0,939. Jadi koefisien korelasi dari data SPSS di atas adalah 0,939. Variabel X sangat mempengaruhi Y secara berlawanan arah. Jadi korelasinya itu 0,939. Oke, terus kita lihat yang C itu mencari tentukan koefisien determinasinya. Jadi koefisien determinasi itu apa sih? Koefisien determinasi itu sama dengan R kuadrat. Jadi kalau R itu adalah koefisien korelasinya
Jika R itu adalah koefisien korelasinya, R itu koefisien korelasinya, maka determin koefisien itu R kuadrat. Berarti kita tinggal mengkuadratkan eh dari ini ada korelai. Kita bisa mendapatkan sih dari sini. Nah, model summary ya R yaitu R itu koefisien determinasinya, R square itu koefisien determinasinya, R itu koefisien korelasi itu R dan koefisien determinasi itu R square. Jadi ini 0,881. Kita tuliskan di board ya. Oke, kita cek determinasi koefisien. Ada R square, R kuadrat di sini. Jadi determinasi koefisien itu R kuadrat sama dengan 100. SS per ST persen sesuai dari apa yang dilihat SS itu sama dengan berarti R square-nya itu 0,881. Kalau jadi ini berarti 88%. Alhamdulillah. Jadi dari ketiga soal itu kita dapat mencarinya melalui IBM SPSS dan begitu caranya. Jadi kalian kalau misalnya bingung ya, ada ini ini tuh apa, F ini apa, R ini apa. Jadi mungkin dari video ini bisa sedikit menambah wawasan dan bisa dijadikan rujukan jika ada soal yang sama seperti ini. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai mengerjakan ketiga soalnya dengan alhamdulillah lancar. Alhamdulillah tidak ada gangguan yang sangat berarti. Semoga kita dapat mengambil kebaikan, kemudahan dari video ini dan semoga kita bisa bertemu dengan di kesempatan yang lain, dari video-video yang lain. Terima kasih dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang banyak dari video ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.